Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pada materi statistik bagian ukuran penyebaran. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari ukuran gejala pusat atau ukuran pemusatan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu rata-rata, median, dan modus. Sekarang kita akan mempelajari ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran terdiri dari 3, yaitu yang pertama jangkauan, dan yang kedua kuartil, dan ketiga adalah jangkauan kuartil. Bagian yang pertama adalah jangkauan. Apa itu jangkauan? Jangkauan adalah selisih antara bilangan terbesar dengan bilangan terkecil dalam deretan bilangan. Jadi jangkauan adalah selisih hasil pengurangan antara nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Contoh, kalau ada data, sekumpulan data 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dari data ini, kalau kita disuruh mencari jangkauannya, maka jangkauannya sama dengan data terbesar. Ini nilai terbesar adalah 12, kemudian dikurangi dengan nilai terkecil. Nilai terkecil adalah 2. 12 dikurang 2 sama dengan 10. Jadi jangkauannya adalah 10. Bagian yang kedua, kuartil. Kuartil kita mulai dulu dari median. Median yang telah kita pelajari yaitu data tengah, membagi sekelompok data tunggal yang disusun berurutan dari kecil ke besar menjadi 2 bagian yang sama. Jadi median membagi data yang sudah diurut menjadi 2 bagian. Kalau kuartil membagi data yang sudah kita urutkan menjadi 4 bagian, 4 kelompok. Ya. Contoh, kalau ada data mulai dari data terkecil, X-min, kita urutkan sampai data terbesar atau nilai terbesar, maka kalau data yang terkecil ke yang terbesar kita bagi 2, pertengahannya itu adalah itu yang disebut sebagai kuartil kedua atau kuartil tengah atau median. Kemudian dari data yang terkecil sampai ke kuartil kedua kita bagi 2 lagi, kita ambil pertengahannya, maka pertengahannya itu yang disebut sebagai kuartil pertama atau kuartil bawah. Dari kuartil 2 sampai ke nilai tertinggi kita ambil pertengahannya, maka pertengahannya itu disebut sebagai kuartil yang ketiga atau data kuartil atas. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan contoh. Baik. Contoh, tentukan kuartil dari sekelompok data berikut. Jadi di sini ada 3 data yang disiapkan.
Yang pertama adalah bagian A, datanya adalah 2, 6, 8, 4, 3, 9, 11. Bagian B, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Bagian C, 2, 3, 4, 6, 9, 11, dan 14. Kita cari kuartilnya dari Q1, Q2, dan K3. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dari bagian A. Bagian A, datanya ini adalah belum terurut. Maka langkah pertama untuk menentukan kuartil adalah urutkan datanya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Data setelah diurutkan 2, kemudian 3, kemudian 4, 6, 8, 9, dan 11. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 datum. Kemudian setelah kita urutkan, ini juga terdiri dari 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah diurutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar, kita cari nilai pertengahannya. Nilai pertengahannya yaitu, karena ini terdiri dari 7 angka, maka pertengahannya itu pas di angka 6. Kenapa 6 pertengahan? Karena ada 3 angka sebelumnya dan 3 angka sesudahnya. 6 adalah angka pertengahan. Makanya pertengahan antara data terkecil dan data terbesar itu yang disebut sebagai kuartil kedua. Berarti keduanya atau kuartil keduanya adalah 6. Selanjutnya kita cari pertengahan antara 2 dan 6. Di sini ada 3 angka, 2, 3, 4, maka pertengahannya itu adalah 3. Maka kuartil ke pertamanya adalah 3. Selanjutnya dari kuartil kedua ke nilai tertinggi kita cari pertengahannya ini. 8 ke 11 pertengahannya itu adalah 9, maka kuartil ketiganya adalah 9. Bagian B. Bagian B datanya 2, 3, 4, 6, 8, 9. Bagian B, karena ini datanya sudah berurut dari yang terkecil ke besar, maka langsung saya ditulis 2, 3, 4, 6, 8, 9. Jumlah data di sini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk menentukan kuartil yang kedua, maka kita cari pertengahan antara 2 dan 9. Pertengahannya itu ada di angka ini, ada di sini. Kalau datanya genap, maka pertengahannya itu bukan berada di angka. Dia berada di pertengahan 2 angka. Jadi, untuk menentukan kuartil keduanya, maka caranya adalah, ini pertengahan, maka caranya adalah ambil data sebelum dan sesudahnya baru bagi 2. 4 tambah 6, 10, bagi 2 sama dengan 5. Berarti kuartil keduanya adalah 5. Ya, di sini pertengahan. Kemudian dari data terkecil sampai data pertengahan atau Q2, kita cari lagi pertengahannya. 2, 3, 4. Pertengahannya itu ada di 3. Maka kuartil pertamanya adalah 3. Kemudian dari 6 ke 9 pertengahannya adalah 8. Maka kuartil ketiganya adalah 8. Bagian C. Data setelah diurutkan. Setelah diurutkan, datanya adalah 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, dan 14. Datanya ini data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Ini genap. Kalau genap, maka caranya cari pertengahannya. Pertengahannya ada di antara 6 dan 8. Kenapa ini pertengahan? Karena di sini ada 4 angka sebelumnya dan 4 angka sesudahnya. Sama tadi, kalau datanya genap, maka pertengahannya atau bukan berada pas di angkanya. Jadi untuk mencari keduanya, mencari kuartil keduanya adalah jumlahkan 6 tambah 8 bagi 2, hasilnya adalah 7. Kemudian kita cari lagi pertengahan antara 2, 3, 4, 6. Pertengahannya di antara 3 dan 4. Maka untuk mencari kuartil pertamanya adalah jumlahkan 3 tambah 4 baru bagi 2 sama dengan 3,5. Yang ketiga, 8, 9, 11, 14. Pertengahannya itu adalah di antara 9 dan 11. Maka kuartil ketiganya adalah 9 tambah 11 bagi 2 itu sama dengan 10. Itu cara menentukan kuartil. Yang ketiga, ukuran penyebaran yang ketiga adalah jangkauan kuartil. Apa itu jangkauan kuartil? Yaitu selisih antara kuartil atas dikurang dengan kuartil yang pertama. Jadi kalau bagian A kita disuruh mencari jangkauan kuartilnya, maka jangkauan kuartilnya adalah 9 dikurang 3. 9 dikurang 3 sama dengan 6. Jangkauan kuartil untuk bagian B, yaitu ketiga kuartil atas dikurang dengan kuartil bawah, berarti 8 dikurang 3 sama dengan 5. Kemudian jangkauan kuartil untuk bagian C yaitu 10 dikurang 3,5 sama dengan 6,5. Sekian pembahasan tentang ukuran penyebaran pada statistik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.